Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast. Tentunya bersama saya, Alda, dan Saya Andri. Nanti Kunti. Mana Alda Kunti aing Andri Uwo. Waduh. Oke, lanjut. Dan hari ini adalah hari dimana kita berjumpa lagi. Iya, Pasti ya. pastinya. Pokoknya jangan bosen lah gitu. Dan di sini tuh kita bakalan membahas lagi tentang mistis ataupun horor ya. Ya, betul. Ya pasti sih, soalnya kan channel kita kan horor. Iya. Masa iya pakai. Ditegaskan lagi, soalnya kan takutnya nanti ada pendengar yang belum tahu langsung asal mencet, kan betul, bisa jadi. iya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, brother. Betul. Siap. Jadi gitu, lanjut ya. Oke. Gua tuh penasaran di sini tuh ingin membahas tentang dibalik film atau dibalik animasi yang konon katanya memiliki kisah horor gitu, brother. Apalagi ada juga yang gue dengar bahwa film kartun-kartun yang menemani kita pada masa kecil ya. itu tuh terdapat misteri-misteri mistis. Iya, nah dan itu kan yang pengen kita bahas sekarang. Betul. Ini tuh sangat-sangat kontroversial. Ya, soalnya gue juga sebelumnya memang nggak tahu nih bahwa si kartun yang pernah menemani itu, gue lihat kan waktu kecil ya biasa-biasa aja lah ya. Iya. Ternyata seru banget lah gitu menemani. ada kisah misteri di balik itu semua gitu. Dan nanti pastinya kita akan bahas dan untuk berdiskusi dengan kalian semua. Jadi nanti jangan lupa juga di kolom komentar ya. Iya, ramaikan kolom komentar Ya. agar kita bisa berdiskusi lah. Nah, dan mungkin sekarang kita mulai aja lah ya pembahasannya. Pembahasan. Untuk yang pertama, lu apa sih yang paling penasaran gitu dari Paling kisah penasaran yang gue pernah dengar adalah kartun Hello Kitty. Itu kan lucu banget tuh kan. ya? Identik dengan apa ya, kesukaan wanita gitu lah. Nah, Betul gak? betul. Nah, Lucu lah ya. lucu Hello gitu. Kitty itu pasti kan ada Identiknya. peribahasa muka sangar tapi hati Hello Kitty. Berarti kesannya lucu kan ya? Lucu. Apa ya? Lemah lembut. Lemah lembut. Betul. Ternyata Nah, ini nih. coba lu cari di Oke. sumber internet. Ya. Oke, gue baca ini, Oke. ini dilansir dari salah satu web. Nih, gue bacain, Jadi, Hello Kitty, karakter kartun populer, memiliki sejarah kelam. Jelas. Kata Kitty juga berarti iblis dalam bahasa Cina, Wah, Jadi Hello Kitty dapat berarti halo iblis. halo iblis. Ini tuh. Berbalik sekali ya. Iya, betul. Nah, ini disebutkan bahwa karakter Hello Kitty digambarkan tidak memiliki mulut kan? Oh iya. benar. Karena mengingatkan penciptanya pada anak gadisnya yang pernah mengidap kanker mulut. Jadi si penciptanya punya anak, terus anaknya Anaknya itu tuh- punya penyakit kanker mulut. Betul. Nah, ini nih yang bikin geger nih. Jadi setelah itu siapapun yang membeli pernik Hello Kitty berarti akan mempersilahkan setan untuk masuk ke dalam hatinya. Jadi setan atau iblis Jadi mengundang mungkin ya. mengundang, betul. Itu lantas gimana yang ditato Hello Kitty? Nah, ini kini para pemuja setan di seluruh dunia memakai Hello Kitty sebagai simbol, simbol rahasia, dan beberapa dari mereka bahkan menggunakan tato Hello Kitty. Jadi bisa diibaratkan yang ditato Hello Kitty itu Berarti dia adalah mengetahui lah ya. mengetahui atau mungkin Tapi kebayang nggak? dia pemuja setan. Nah, ada yang ditato Hello Kitty tapi dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah, itu Sedangkan itu tuh bisa mengundang gitu. Nah, itu. Apalagi tatonya di dada tuh, dekat hati banget. betul.
masuk banget ke hati. Karakter lucu gini jadi bikin takut lah ya kan. Anjir. Padahal iya berbalik sekali gitu. Betul. Nah ini nih nah, asal mula Hello Kitty nih nah. Menurut legenda Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 Di negara mana tuh? oleh seorang wanita yang memiliki seorang anak perempuan berumur 14 tahun dan dia diagnosa menderita kanker mulut. Ini tuh dia orang Cina nah. Oh, orang Cina penciptanya tuh. Betul. Dokter memberitahu kepada sang ibu bahwa kondisi putrinya sudah sangat parah. Mereka tidak bisa menemukan obatnya dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menolongnya. Berarti udah diputuskan oleh dokter bahwa si anak itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Iya betul. Berarti ini udah sempat dibawa ke dokter juga. Tetapi sang ibu menolak untuk melepaskan harapan yang ada. Ia mengunjungi setiap gereja yang ada di kotanya untuk berdoa demi kesembuhan putrinya. Nah, ketika semua tidak membuahkan hasil, jadi pokoknya gagal lah pokoknya semuanya. Ia merasa sangat putus asa. Nah. Ya. Sang ibu yang depresi menjadi terlibat dengan ritual supranatural dan perjanjian dengan iblis. Berarti mencoba lewat apa ya? Berganti inilah ya, berganti jalan lah ya. Ganti jalan. Dikatakan bahwa guna menyelamatkan ibu putrinya. Nah, jadi karena ada perjanjian dengan iblis untuk menyembuhkan Putrinya. Penyakit yang diderita oleh putrinya, iblis ini meminta sebuah bayaran. Nah, sang ibu harus menciptakan suatu karakter yang harus dapat menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Berarti bayarannya berupa itu ya, apa ya, mencari pengikut kalau bisa dibilang ya. Popularitas. Nah, jadi iblis itu ingin menggunakan popularitas karakter kartun tersebut untuk menjaring mereka masuk ke dalam penyembahan setan. Iya. Nah, bisa dibilang mencari pengikut kan. Iya. Ketika putrinya itu akhirnya sembuh dari penyakit kankernya, padahal kan ia sangat tidak memungkinkan untuk sembuh kan ya. Udah nggak tertolong, udah nggak tertolong ya. Betul. Tapi ini bisa sembuh. Nah, dan sang ibu berusaha untuk menepati janjinya. Dia membuat Hello Kitty sesuai dengan bentuknya. Hello Kitty digambarkan tidak memiliki mulut karena mengingatkannya pada anak gadis yang pernah mengidap kanker mulut. Anak gadisnya ya. Nah, kata Hello Kitty yaitu berarti iblis. Oh ya. Menurut gua ya tidak bisa dipercaya juga sih ya sama gua nih, soalnya pemikiran gua pada saat itu apalagi masa kecil ya, hanya melihatnya ya lucu gitu. Benar nggak sih? Betul. Rame aja ditonton, benar nggak? Iya betul. Kayak gitu kan. Terus ini gimana ya nasibnya? Kan rata-rata wanita nih yang menyukai Hello Kitty. Iya. Berarti wanita itu iblis ya. Gila. Oh ini betul. Ternyata ini tuh yang tadi maaf salah, bukan dari Cina namun Hello Kitty ini berasal dari Jepang. Oh berarti dibuatnya dari Jepang dari gitu Jepang, ya. gitu. Cuman dalam bahasa Cinanya Kitty itu iblis. Oh gitu. Berarti tetap dari Jepang lah ya. Ya betul. Ya gua juga di sini tetap apa ya? Kembali lagi kepada kalian semua. Ya, kembali kepada opini lah ya. Apa ini masing-masing. Karena memang betul kata lu kan, Hello Kitty ini identik dengan perempuan yang sukanya gitu kan. Yang disukai sama perempuan gitu kan. Anak-anak perempuan apalagi ya. Nah, balik lagi ke opini masing-masing. Kalau misalkan itu bisa mengaitkan kepada iblis, ya kalau menurut gue sih nggak juga sih. Kalau gue sendiri sih gini ya, gue tidak, ya kan gue sekarang tahu nih bahwa kisah di balik misteri Hello Kitty tuh kayak gini gitu, seperti ini. Cuman gue lebih nggak peduli lah ya. Jadi untuk para yang
orang yang menyukai Hello Kitty gitu. Ya mungkin ya pure memang suka dari iya bentuk kartun aja iya gitu. animasinya gitu kan lucu kayak gitu. Sama dengan kayak gua gitu. Ya, Jadi kayak- lebih gua mah kalau suka ya udah suka emang filmnya aja karakternya, iya, gitu. betul. Bukan apa sejarahnya kan. Nah, gitu. Ya kita balikkan lagi kepada kalian menurut opini-opini kalian masing-masing lah ya. Nol, ya. Ya. Ya pokoknya pasti kalian juga memiliki opini yang lebih baik lah mungkin gitu. Ya untuk dirinya masing-masing. Nah itu. Dan ini tuh gua ada nih yang penasaran banget soalnya ini tuh kartun yang paling gua suka banget. Kan ini tuh yang Hello Kitty dulu kan dari kemarin tuh bilang pengen ngebahas ini ya. Iya. Nah gua beda. Ini salah satu kartun favorit gua sampai sekarang gua tonton. Apa tuh Nal? Kalau sambil makan gua di YouTube nonton. Dan kartun ini tuh terkenal dengan spons warna kuning. Udah pasti tahu lah ya para pemirsa kawan kumis di rumah. Oh, SpongeBob SquarePants. Nah ini yang pengen gue bahas. Soalnya gue sebelumnya emang pernah dengar juga nih selewat-selewat kayak dari TikTok atau apa gitu lah. Bahwa SpongeBob SquarePants ini memiliki kisah di balik kelucuannya itu, keramaian film itu. Oh, sejarahnya gitu. Jadi lu coba cari lagi untuk kisah SpongeBob ini. Karena ini lu yang ingin mengungkapkan, lu yang cari Nal. Oke. Sekali Siap. Tuh gua dapet dari judulnya aja ngeri ini. Mengejutkan, misteri tersembunyi di film kartun SpongeBob. Dan gua mau bacain dulu ya untuk latarnya. Jadi SpongeBob SquarePants ini merupakan produk animasi Nickelodeon lah itulah ya udah pasti tahu. Pasti pada tahu lah. Yang sukses menjadi salah satu tontonan yang paling banyak diminati di dunia, Pasti lah. termasuk Indonesia. Karakter Spons kuning ini yang polos dan ceria beserta kehidupannya di bawah laut mampu membawa banyak keceriaan. Sebagian besar dari kita mengenal tokoh tersebut, bahkan mungkin mengetahui banyak hal mengenai SpongeBob. Walau demikian, kartun ini menyimpan berbagai misteri mengerikan. Wow. Yang mungkin belum kita sadari selama ini. Nah, ini nih kata salah satu sumber di internet. Apa saja misterinya? Di sini tuh ada 5 misteri ya. 5 misteri. Dari SpongeBob SquarePants, gua mau bacain dulu. Dan gua mulai dari misteri Bikini Bottom nih ya. Jadi sebagian dari kita mungkin tidak menyangka bahwa Bikini Bottom ini menyimpan sebuah misteri yang mengerikan berkaitan dengan sejarahnya. Akan tetapi sebuah teori konspirasi mengungkapkan adanya sejarah yang kelam. Tuh, Bikini Bottom diduga berasal dari Bikini Atoll, sekelompok kepulauan yang menjadi koloni Amerika Serikat. Pulau ini dikatakan pernah menjadi salah satu peninggalan dari kengerian Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Jadi terbuatnya Bikini Bottom seperti itu katanya. Tuh, tanggal 1 Maret 1954 adalah hari saat ledakan terbesar terjadi di Bikini Atoll itu. Beberapa puluh tahun kemudian, penduduk dipulangkan kembali ke Bikini Atoll, namun dipindahkan kembali sebab banyak di antaranya yang mengalami efek radioaktif. Jadi ini lebih ke sejarah lah ya. Oh, jadi efek radiasi mungkin ya? Ya, gitu. Beberapa pengamat mengatakan bahwa beberapa episode SpongeBob ini menyiratkan adanya sejarah tersebut. Bahkan ada dugaan bahwa tokoh-tokoh dalam kartun ini merupakan biota laut yang mengalami mutasi. Jadi tokoh-tokohnya pun yang ada di dalam kartun ini tuh adalah yang mengalami mutasi gitu. Oh, bisa dibilang mutan lah ya. Iya. Terus di sini ada episode yang hilang tuh. Oke. Lanjut nah. Adegan pada episode ini diawali oleh Squidward yang sedang bermain klarinet ya. Pasti udah pada tahu lah. Dan terganggu dengan kedatangan seorang tamu berpakaian tradisional Skotlandia. Tamu tersebut mengucapkan "Red Mist is coming" dan layar dipenuhi oleh kabut berwarna merah. Oh, gua tahu pernah nontonnya. Di akhir adegan akan terlihat Squidward mengambil pistol yang ia tembakkan ke dirinya sendiri.
Ngeri juga ya. Iya. Lu pernah nonton ini episode ini soalnya ada di apa sih di YouTube. Gua waktu dulu nonton soalnya kan nggak ditayangin ya, mungkin episode yang hilang. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar mengenai episode SpongeBob yang hilang. Episode tersebut cenderung menampilkan tindakan yang ekstrim dan mengganggu. Mungkin dihilangkan karena tidak baik aja lah gitu untuk ditayangkan, ya, apalagi terlalu ditonton sadis mungkin lah. untuk seorang anak-anak ya, gitu. Banyak juga spekulasi mengenai kebenaran dari episode ini. Terdapat dugaan bahwa episode sengaja dibuat oleh seorang psikopat. Nah ini yang ngerinya gitu. Jadi dibuatnya oleh seorang psikopat gitu. Punya unsur supranatural. Sampai dengan ajakan untuk mengganggu mental penonton. Dan ini nih yang bahayanya tuh gitu. Walau demikian kebenaran dari episode ini belum terbukti. Sampai akhirnya diketahui bahwa episode ini bukanlah episode resmi, melainkan sebuah episode buatan penggemar. Oh berarti tetap ya jadi rancu lah ya. Iya. Bisa dibilang ya konspirasi gitu. Iya, konspirasi juga. Konspirasi. Mungkin udahlah gua baca segitu aja. Berarti ini mah lebih ke sejarah dari film SpongeBob tersebut gitu. Jadi misterinya tuh lebih ke konspirasi aja gitu. Iya. Tapi Dan ngeri juga kayak konspirasinya gitu maksudnya. Soalnya yang membuat film ini tuh ngerinya dia terinspirasi dari tadi ya Bikini Bottom karena perang gitu. Iya. Terus si tokoh-tokohnya tuh ya bisa dibilang korban juga lah ya. Mutan gitu. lah ya. Ya seremnya itu sih kok bisa membuat kartun terinspirasi dari hal yang mengerikan gitu. Hal yang peristiwa yang apa ya? Mungkin bersejarah banget lah. Ya, dan banyak juga sebenarnya di episode SpongeBob ini yang menjanggal, yang aneh gitu. Banyak banget. Cuman nantilah kita akan bahas lagi untuk yang lebih lengkapnya gitu. Ya, karena pembahasan kita ini tuh sangat-sangat menarik lah ya, Gila dari tadi Hello Kitty, betul Hello Kitty, terus ini SpongeBob. Sebenarnya ini tuh masih banyak lagi kartun-kartunnya. Kartun yang memiliki kisah di balik itu ya. Betul. Ya mungkin mengerikan. Kita bisa lanjut ke episode berikutnya. Nanti kita bakalan bahas lagi tentang kartun di episode berikutnya gitu. Ya mungkin dari apa ya? Episode ini untuk pembahasannya di Hello Kitty sama SpongeBob dulu. Betul. Karena ya gue gimana ya, penasaran banget gitu tentang kartun-kartun ini gitu. Apalagi kan SpongeBob, gua sering banget nonton gitu dari waktu kecil sampai sekarang gua masih nonton. Iya, gue juga masih nonton sampai sekarang. Cuman ya tetap balik lagi gua nggak peduli sama kisah yang mengerikannya gitu. Iya, betul. Gua nontonnya lucu, terhibur aja lah gitu. Betul. Soalnya kan dari karakter Patrick yang disitunya tuh kayak bodoh. Kan pasti memiliki arti lah ya. Iya. Nanti kita akan bahas secara lengkap. Nah, itu. Terus SpongeBob yang polos dan ceria. Tuan Crab yang uang gila banget. Uang. Iya. Squidward yang pemalas. Bukan ya pemalas. Lebih ke apa ya? Tidak peduli dengan kehidupan gitu. Tidak mau diganggu juga. Iya, kayak gitu. Ya banyak banget lah gitu. Ada Sandy dari Texas ya. Nah itu baru tupai di laut pakai helm. Aneh juga ya. Untung helmnya bukan helm KYT. Guys, masuk KYT. Oke, mungkin segitu aja. Ya mungkin hanya itu yang bisa kita bahas di dulu, episode ini ya. Betul. Jadi jangan lupa nih, tungguin aja karena kita di episode selanjutnya bakalan ngebahas yang lebih menarik lagi untuk kalian semua. Iya betul. Gitu. Ya pokoknya jangan kemana-mana ya, jangan sampai cabut dari channel ini gitu. Tetap harus support channel kita dengan cara apa, Nal? Like, share, and subscribe. Dan kalian bisa komen untuk berdiskusi atau meminta sesuatu atau bertanya atau mempunyai teori apapun itu. Ya, boleh silakan meminta sesuatu untuk dibahas ya, Nal. Jangan meminta sesuatu
berupa fee. berupa yang kita juga butuhkan. Kecuali nanti ada yang minta giveaway, boleh nanti. Insya Allah kalau misalkan udah support dan udah jalan lama nih, berkembang, kita bakalan mengadakan giveaway juga. Iya pasti Gitu. Dan Ya, jangan mungkin- lupa juga nih buat sosmednya Tri. Dulu. Betul. Sosmednya itu di kumis_podcast. Untuk Instagram ya. Instagram dan TikToknya TikTok sama. juga sama. Dan buat kalian yang ingin tidak lupa mengirimi cerita mistisnya, Ya tentang pengalaman mistisnya. boleh banget dikirim di Gmail. Ataupun kalian yang ingin mengirim cerita di sesi pendek tapi mistis, yaitu petis. Wow, Cuman berbeda. Kalian itu di Gmail ketik aja secara storytelling ya. storytelling. Jadi yang- nanti kita langsung bacakan Nah, gitu betul. untuk di sesi pendek tapi mistis. Ya, betul. Pokoknya kirim aja ke Gmail. Gmail dulu, nah disebutin Oke, Gmailnya. untuk Gmailnya kalian bisa kirim di kumispodcast@gmail.com. Betul. itu Nanti dia. ada juga di deskripsi ya. Ya, Kalian betul. bisa langsung salin di situ. Ya pokoknya cek and recheck aja channel kami betul, karena betul. itu terdapat juga Banyak sesi juga. ya banyak sesi dan ada link-link Instagram, TikTok kita, Instagram kita. Ya, information lah ya. Pokoknya informasi kita. Gitu. Mungkin segitu aja lah, Dri. Iya. Coba tutup. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Sampai berjumpa di episode berikutnya.